Anakan perkutut ini Anda pantau bisa jarak 5, nah 3-5 meter dari kandang. Itu sebelum Anda mendekat, itu Anda perhatikan betul-betul. Kalau anakan perkutut Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Nabi. Oke, kali ini kita mau membahas penyebab perkutut tidak mau meloloh anak-anaknya. Ya, tentunya teman-teman sering mengalami hal ini dan mari kita bahas tentang pengalaman saya. Semoga teman-teman bisa mengamati, tiru dan memodifikasi tentang apa yang saya sampaikan ya. Ingat, di sini saya cuma cerita pengalaman saya saja ya. Oke, yang baru nonton channel Hanawi silahkan bantu channel ini terus berkembang dengan cara like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru dari video yang saya upload ya. Terima kasih atas subscribe-nya, semoga berkah untuk kita semua. Oke, yang pertama, air yang terlalu panas. Nah, jadi teman-teman perhatikan air minum perkutut dalam peternakan Anda ya. Tentunya air minum yang kena sinar matahari ini akan beresiko fatal kepada perkutut kita. Tentunya di video yang lalu sudah saya bahas, dalam penggacoran pun, penjemuran pun, ketika air minum ini terlalu panas dan diminum oleh perkutut yang gacor kita, ini akan menyebabkan perkutut tersebut serak ataupun hilang suara. Nah, begitupun dalam peternakan, teman. Dalam peternakan, itu kalau airnya terlalu panas, indukan akan enggan minum air tersebut. Kalaupun minum, dia akan kesakitan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anaknya tidak diloloh. Mungkin diloloh tapi tidak kenyang. Ya, nah ini bisa Anda cek di sore hari. Kalau di peternakan Anda, anak-anak didelok. Ya, anak-anak yang sudah umur 2 minggu, 3 minggu dilihat. Di temboloknya ini apakah penuh? Nah, apakah penuh lolohannya, makanannya atau tidak? Atau berisi air saja? Kalau berisi air saja gimana, Mas? Ini panasnya terlalu, minumnya kebanyakan. Itu yang saya alami. Nah, kita fokus lagi penyebab anak-anak tidak diloloh. Salah satunya adalah air yang panas, ya, yang terpaksa diminum oleh indukannya, akhirnya nggak mau meloloh anak-anaknya, ataupun malah indukannya nggak mau minum, akhirnya anaknya nggak diloloh. Yang kedua, indukan birahi. Nah, indukan yang birahi lagi mau nelur lagi, apalagi sudah nelur, ini kadang bisa mempengaruhi proses meloloh indukan kita. Bocil kumule. Nah, ya, jadi itu. Jadi indukan yang sudah birahi lagi padahal anak-anaknya masih kecil, ini juga berisiko tidak mau meloloh anak-anaknya. Oke? Loh, cepet aja karena masih banyak. Ya, anak siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8. Ada 8 penyebab. Yang ketiga, indukan nelur lagi. Nah, ini sudah saya bahas tadi ya. Jadi birahi saja, buwekur yang berlebihan, jadi buwekur terus-terusan. Ini juga menyebabkan anakan perkutut akan kurang lolohan ataupun tidak diloloh. Apalagi sudah nelur, ini kadang malah nggak diloloh sama sekali. Ataupun ngeloloh tapi tidak kenyang, akhirnya pertumbuhannya melambat dan resikonya juga kematian. Oke, yang selanjutnya, makan yang terlalu kotor. Ya, makanan kita kan di perkutut itu kan millet. Nah, kalau millet itu kita main tuang saja, nggak pernah kita bersihkan, akhirnya apa? Banyak debu di dalam makanan itu yang sehingga akan menyebabkan perkutut indukan makan ini loh. Kebanyakan debu itu juga akan kesulitan. Kalaupun bisa makan, akan menyebabkan beberapa penyakit, salah satunya yaitu pernapasan. Nah, ini juga akan menyebabkan ya anak-anak perkutut kita tidak diloloh. Makanya perhatikan kebersihan makanan dan kebersihan minuman, ya teman. Oke, yang selanjutnya, indukan stres. Nah, indukan stres ini bisa terjadi karena predator, bisa. Yang kedua, karena cuaca. Kok cuaca? Karena suasana, bisa. Misalnya indukan itu diapit oleh siapa dua-duanya. Ini dua-duanya itu bukur semua, birahi mau nelur. Ini juga bisa menyebabkan stres. Tapi yang paling utama adalah predator. Itu baik kucing ataupun ular ataupun burung yang mendekat. Nah, perkutut liar mendekat nabrak kandang. Itu juga akan membuat perkutut kita stres. Ya, perhatian betul-betul. Dari perkutut stres itu tandanya nggak beraturan, nabrak-nabrak,
itu biasanya perkutut mengalami stres, kondisinya tidak baik-baik saja. Nah selanjutnya, anakan memang dalam keadaan sakit. Ya, jadi di cuaca, mungkin perubahan cuaca ataupun panasnya yang kuat dan lain-lain, ini ataupun keadaan cuaca biasa saja, ini ada kalanya anakan perkutut tersebut sakit. Nah, sakit anakan perkutut ini Anda pantau bisa jarak 3 sampai 5 meter dari kandang. Itu sebelum Anda mendekat, itu Anda perhatikan betul-betul. Kalau anakan perkutut itu tidak naik turun, tidak lincah, bulunya berdiri dan lain-lain, itu bisa Anda pegang. Nah, anakan perkutut itu yang paling mencolok kalau masih diloloh itu posisi kaki. Ya, kakinya anakan perkutut kita kalau itu posisi sakit itu biasanya dingin. Nah, ya dingin meskipun masih diloloh, itu biasanya dingin. Tetapi kalau ini tidak Anda atasi dari dini, ketika temboloknya cik warak ya mas, gak usah diobati walaupun telapaknya dingin. Ini salah teman. Kalau telapak anakan perkutut sudah dingin, meskipun diloloh kenyang oleh indukannya, ini tolong dibantu kasih Super N. Ya, kasih Super N. Kenapa? Ini untuk metabolis, daya tahan tubuh, sekaligus pencegahan penyakit itu akan menyerang anak-anak perkutut kita. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati, dari Pak Dokter ngono. Nah, yang selanjutnya adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu seperti apa ya? Seperti sekarang kalau di Ngawi ini, siang panasnya kuat, malam dinginnya luar biasa. Kadang malah malam itu nggak dingin, tapi angin ribut. Nah, ya jadi cuaca ekstrim itu sekiranya kita sendiri itu merasakan cuaca ini kurang enak dalam segi udaranya, badan yang nggak stabil dan lain-lain ya. Pokoknya dikira-kira dewe lah, cuaca ekstrim itu cuaca yang biasanya banyak orang sakit atau gregesi, sambat, panas kok gini ya, adem kok gini. Nah itu cuaca ekstrim ya, kocok-kocok paham. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah karakter indukan yang kurang bagus. Nah karakter indukan yang kurang bagus ini memang seringkali kadang dalam peternakan ya seringkali kita jumpai meskipun 1 atau 2 pasang. Nah, kalau karakter ini memang susah, teman. Ya, jadi memang susah. Ada karakter indukan itu biasanya cuma nelur, netes tinggal, nelur netes. Ya. Kalau karakter model seperti ini, saya sarankan selama telurnya itu isi, telurnya Anda ambil, Anda titipkan ke indukan yang lain. Ya, Anda ambil, Anda titipkan indukan yang lain. Nah, untuk terapinya bagaimana, Mas San? Untuk terapi mengobati perkutut sakit ini cuma saya pakai Super N. Ya, anakan itu jangan dikasih neko-neko, kasih Super N itu saja pagi, siang, sore kalau waktunya ada. Kalau tidak cukup pagi dan di sore hari ya. Obat ini biasa saya pakai dan alhamdulillah luar biasa bagus khasiatnya, bisa Anda praktekkan ya. Jadi diloloh, kalau memang nggak ada isinya sama sekali diloloh ya, anaknya itu diloloh, tetapi sekedarnya saja. Anakan perkutut yang sakit itu jangan sampai Anda loloh sampai kenyang. Resikonya bisa fatal ya. Karena kalau Anda ngelolohnya kenyang, Anda kasih Super N, itu biasanya malah tidak bisa mencerna. Ujung-ujungnya ya berujung ke kematian. Hati-hati sekali. Ya jadi banyak tutor, banyak mentor yang ada di YouTube manapun, ini semua hanya edukasi. Ya teman-teman harus pandai-pandai memilih mana edukasi yang sekiranya harus dipakai. Nggak harus ke saya, nggak harus ke si B, si C, dan lain-lain. Cuma Anda harus lebih pandai sebagai penonton. Ya, teman-teman. Terima kasih atas dukungan selama ini. Semoga berkah untuk kita semua. Sekali lagi ada masalahnya mohon dimaafkan. Salam ngingutut sampai patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.